Di bawah teriknya sinar matahari, ribuan warga Indonesia berjuang setiap hari mencari pekerjaan. Mereka mewakili satu dari jutaan cerita di balik permasalahan yang mendalam. Setiap tahun lulusan sekolah dan universitas berduyun-duyun memasuki dunia kerja, berharap menemukan peluang untuk meraih cita-cita mereka, namun realita yang mereka hadapi seringkali pahit. Jumlah lowongan kerja yang terbatas membuat persaingan semakin ketat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan teknologi yang cepat telah menciptakan tekanan besar pada pasar kerja. Jumlah pencari kerja terus meningkat, sementara peluang pekerjaan tidak mampu mengimbanginya. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita perlu menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan program percakapan wirausaha atau sering disebut dengan program PKW yang berorientasi pada pengembangan keterampilan wirausaha yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkifli M. Adam, Direktur LKP Karya Duta Education Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kami baru saja menyelesaikan program pendidikan kecakapan wirausaha, di mana program yang dilaunching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan. Alhamdulillah tahun 2023 ini LKP Karya Duta Education diberikan kepercayaan untuk melatih masyarakat sejumlah 25 peserta, di mana mekanisme yang kami jalankan dalam proses pelatihan yang kami lakukan ini mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kami rekrut, kami wawancara, kemudian lalu kami latih mereka selama 200 jam pelajaran, di mana program yang kami latih ini adalah desain grafis sablon distro. Dan alhamdulillah hari ini berakhir kegiatan pelatihan terhadap para peserta yang sudah kami latih selama 200 jam. Maka anak-anak tersebut yang saat ini sudah kami lakukan pembinaan untuk melakukan rintisan usaha. Usaha yang dilakukan terhadap anak-anak kami ini adalah yang berkaitan dengan percetakan, khususnya di bidang konveksi. Kemudian pembekalan dari sisi sarana prasarana yang kami berikan secara alat-alat praktek kepada para peserta sehingga dia bisa mengembangkan usaha, di mana kami LKP akan terus melakukan pendampingan, terus akan melakukan pengawalan sampai peserta ini benar-benar sudah bisa mandiri, kemudian bisa berdiri dengan dia sendiri, sampai mereka menghasilkan income yang lebih baik untuk ke depan. Nah, saat ini kami sedang terus melakukan pengembangan rintisan usaha dengan 5 tempat wirausaha yang sudah kami rancang, yang sudah kami bentuk. Ini bisa dilihat dari berbagai unit brand merek yang sudah diciptakan oleh adik-adik kami ini. Terima kasih kepada jajaran Direktorat Kursus dan Pelatihan, terus bersemangat menciptakan wirausaha maupun para entrepreneur baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang didominasi oleh visual, jurusan desain grafis di LKP Karya Duta telah menjadi pilar. Bagi mereka yang ingin mengungkapkan bakat kreatif mereka, disinilah kreativitas bertemu dengan teknologi, menciptakan peluang tak terbatas untuk meraih keberhasilan di industri desain. Para peserta kursus kami datang dengan semangat yang tinggi, berharap mengasah keterampilan desain mereka dan mengembangkan portofolio yang memukau melalui pendekatan terbaik dan inovatif. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan mempersiapkan mereka untuk dunia nyata. Kami percaya bahwa desain yang hebat berasal dari kolaborasi dan inspirasi. Kami mendorong para peserta kursus kami untuk berbagi gagasan, berdiskusi, dan bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif yang memperkaya pengalaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Kusuma. Saya adalah salah satu instruktur dari Karya Duta yang dimana saya mengajarkan desain grafis. Nah, kebetulan di tahun ini tuh kita sedang ada program, yaitu program kecakapan wirausaha. Program itu adalah di mana anak-anak nanti dia akan belajar bagaimana caranya bisa berwirausaha
dalam bidang kaos distro. Ya, salah satunya dari bagaimana cara mendesainnya, bagaimana nanti pada saat dia membuat kaosnya itu sendiri, dan bagaimana nanti dari cara dia menjualnya. Itu semuanya kita ajarkan dari nol. Di software-software yang kami ajarkan dalam desain grafis itu adalah salah satunya ada CorelDRAW dan juga ada Photoshop. Itu adalah software yang nanti pada saat mereka mau mendesain pakaian. Sebenarnya tidak selalu menuju ke pakaian. Sebenarnya mereka bisa mengaplikasikannya itu ke berbagai media. Tapi dalam hal ini kita lebih menekankan pada saat nanti mereka ngedesain kaos itu sendiri. Nah, awalnya mereka akan mempelajari dulu tentang desain itu sendiri. Nah, setelah mereka sudah mengetahui tentang prinsip-prinsipnya, mereka baru menerapkannya di softwarenya. Di software yang sudah saya sebutkan tadi, di CorelDRAW dan di Photoshop, di mana mereka akan mempelajari tentang softwarenya itu sendiri. Dari mereka bagaimana cara mendesainnya, bagaimana mereka mengatur warnanya, bagaimana mereka juga nanti bisa membuat suatu logo dan juga menjadi brand yang nanti mereka bisa bikin sendiri. Nah, lalu pada saat mereka sudah selesai membuat desainnya, nanti mereka sudah jalan sendiri. Nah, selanjutnya mereka baru praktek. Nah, prakteknya di sini adalah mereka mulai ngeprint. Salah satunya ngeprint di sini itu bukan berarti ngeprint kertas aja, tapi ngeprintnya itu langsung ke bajunya. Ya, juga kita juga mempelajari printing yang tradisionalnya juga. Salah satunya adalah sablon. Ya, sablon manual menggunakan screen printing juga itu dipelajari. Nah, itu dari situ nanti anak-anak bisa memilah atau mereka lebih minatnya yang bagaimana, dan apakah nanti mereka mau kepikirannya, mau berusahanya itu dimulai dari apa dulu, itu nanti mereka yang menentukan. Kami sudah menyediakan jalannya, kami sudah membimbing, nanti sisanya mereka yang jalan sendiri. Di lapangannya selama praktek, alhamdulillah anak-anak terlihat sangat antusias. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena mereka itu sangat cepat dalam belajar dan juga sangat cepat memahaminya. Rata-rata yang saya lihat seperti itu. Bisa kelihatan mereka pada saat mempraktekkan, terutama seperti printing atau sedang menyablon kaos, mereka itu kelihatan ketagihan. Jadi mereka itu sampai apakah masih ada alatnya, apakah ini bisa dibawa pulang gitu, sampai mereka tuh pengen nyobain lagi di rumah gitu. Jadi mereka itu sangat haus akan ilmu mendesain, dan juga nggak cuma dalam praktek saja. Misalnya dalam mereka membuat desain itu mereka pasti langsung bikin, dan mereka tuh langsung terpikir ide-idenya untuk membuat sebuah konsep ya, terutama dalam desain baju ya, dalam pakaian mereka itu sudah kepikiran mereka mau bikin seperti apa, mereka sudah tidak bertanya-tanya lagi, dan alhamdulillahnya ya mereka pada saat pengerjaan itu lancar ya. Jadi bisa dibilang untuk tahun ini lebih sukses, lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.